Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Nah, sebelum memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Selesai. Nah, gimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga sehat semua ya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat mengikuti kegiatan pembelajaran kita hari ini dengan lancar. Nah, kita harus menjaga selalu kesehatan ya, dan jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan agar kita terhindar dari virus corona ya. Nah, oke. Sebelumnya jangan lupa ya untuk absen, yang linknya telah di-share di grup kelas masing-masing ya. Kira-kira ada yang masih ingat nggak ya materi kita pada minggu lalu yang telah Ibu berikan? Nah, pada minggu lalu kita belajar mengenai prosedur scanning gambar atau ilustrasi atau teks dalam desain ya. Yang meliputi mengenai isi materi di dalamnya, kita membahas mengenai apa itu scanner, lalu jenis-jenis scanner, tujuan menggunakan scanner, dan juga fungsi dari menggunakan scanner. Nah, untuk hari ini kita akan melanjutkan materi pada minggu lalu. Itu materi prosedur scanning, gambar atau ilustrasi atau teks dalam desain. Oke, sebelumnya Ibu izin untuk share screen dulu ya. Oke, hari ini kita akan belajar melanjutkan materi minggu lalu, yaitu tentang prosedur scanning, gambar, atau ilustrasi, atau teks dalam desain. Nah, sebelum masuk ke penjelasan untuk materinya, kita harus tahu terlebih dahulu ini tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, melalui pengamatan tayangan presentasi dan video di YouTube oleh guru, peserta didik mampu menganalisis prosedur scanning, gambar atau ilustrasi atau teks dalam desain. Yang kedua, melalui kegiatan praktik melakukan scanning, peserta didik kelas 10 mampu 1. Melakukan proses scanning gambar atau ilustrasi atau teks dalam desain dengan tepat. Yang kedua, menunjukkan hasil scanning gambar atau ilustrasi atau teks dalam desain dengan benar. Nah, sebelumnya ini ada motivasi nih buat kalian untuk menambah semangat belajar kalian, yaitu sedikit kemajuan setiap hari di dalam dirimu menambah sesuatu hingga hasil yang besar. Jadi orang yang selalu mau berusaha, mau belajar, itu akan menghasilkan atau menambah hasil yang besar di kemudian harinya. Jadi akan berdampak besar bagi kehidupan di masa yang akan datang. Jadi dalam suatu usaha itu ada beberapa tahap, ada tahap-tahapnya. Jadi tidak langsung instan ya. Untuk mendapatkan sesuatu itu jadi harus ada tahap-tahapnya. Jadi tidak bisa langsung instan kita mendapatkannya. Oke, baiklah kita lanjutkan ya. Nah, untuk materi kita hari ini, kita akan belajar mengenai cara kerja scanner, kualitas model, penggunaan scanner, dan juga editing dengan Photoshop. Nah, oke, ini cara kerja scanner. Nah, secara umum itu scanner memiliki langkah kerja seperti berikut. Yang pertama, gambar yang akan di-scan itu diletakkan di atas permukaan kaca pemindai. Jadi dalam mesin scanner itu ada sebuah seperti permukaan kaca yang berfungsi untuk memindai gambar. Lalu setelah gambar diletakkan,
komputer melalui sensor pada scanner akan menentukan seberapa jauh motor stepper yang membawa lampu akan maju. Jaraknya ditentukan oleh panjang gambar dan posisi gambar di kaca pemindai. Jadi nanti ada kayak lampu sensor itu nanti akan dari ujung, misalnya dari atas, nanti akan berjalan untuk berjalan ke bawah untuk sebagai sensor ya. Lalu lampu mulai menyala dan motor stepper akan mulai berputar untuk menggerakkan lampu hingga posisi akhir gambar. Jadi tadi sensornya tadi akan berjalan sampai dari ujung gambar ke ujung gambar untuk memindai gambar yang ada di atas kaca pemindai tadi ya. Lalu cahaya yang dipancarkan lampu ke gambar akan segera dipantulkan, kemudian pantulan yang dihasilkan akan dibaca oleh sejumlah cermin menuju lensa scanner. Kemudian cahaya pantulan tersebut akhirnya akan sampai ke sensor CCD. Nah, sensor CCD ini akan mengukur intensitas cahaya dan panjang gelombang yang dipantulkan akan merubahnya menjadi tegangan listrik analog. Nah, tegangan listrik analog ini akan dikonversi menjadi nilai digital oleh alat pengubah ADC atau analog to digital. Nah, selanjutnya yaitu kualitas model. Sebelum melakukan proses scanning, perlu diketahui juga ya, tujuan atau kebutuhan dari pekerjaan yang akan dilakukan. Hal ini berkaitan dengan resolusi model atau image maupun resolusi pada setting perangkat scanner ketika melakukan scan. Kualitas model yang akan di-scan sangat menentukan kualitas gambar yang dihasilkan. Untuk kebutuhan yang hanya sebatas penyimpanan file biasa, misalnya untuk dokumen atau untuk dokumentasi cukup dengan resolusi standar dokumen digital yaitu 72 dpi dengan resolusi standar file output yang hasilnya menjadi ringan, relatif cepat ketika dibuka dan tidak membutuhkan space hard disk yang banyak. Sedangkan untuk kebutuhan yang berhubungan dengan perencanaan grafis, proses scanning harus berorientasi pada hasil image yang berkualitas bagus. Karena hal ini berkaitan dengan fungsi dari model tersebut, yaitu sebagai unsur visual yang memiliki fungsi sangat vital pada karya desain. Selanjutnya, sebelum melakukan proses scanning, gambar perlu diketahui juga nih tentang atribut scanner. Ya, berikut ini untuk atribut-atribut yang dimaksud. Yang pertama, jenis pewarnaan. Jika sedang melakukan scan lembar tulisan, sebaiknya mengatur pilihan warna hitam putih saja, tetapi jika ingin scan berubah menjadi foto berwarna atau sebuah gambar, maka gunakan pilihan warna true color yang membutuhkan resolusi tinggi. Dan yang kedua, yaitu resolusi menentukan seberapa detail kualitas gambar yang akan dihasilkan. Jika gambar tersusun atas titik-titik, maka resolusi gambar menentukan seberapa banyak titik penyusun gambar per area. Nah, selanjutnya ini kita akan masuk pada teknis penggunaan scanner. Nah, sebagai contoh untuk melakukan proses scan, ini menggunakan scanner jenis flatbed dari Canon Scanlight 110. Nah, berikut ini untuk langkah-langkah melakukan scan pada P-Scanner. Yang pertama, kita harus menginstal drive scanner terlebih dahulu. Nah, pastikan scanner sudah menyala dan langsung dipasang ke komputer kita. Dan tunggu sampai muncul tulisan Welcome to the Phone New Hardware Wizard. Di sana akan terdapat pilihan Yes, This Time Only, kemudian Next. Dan langkah yang kedua yaitu pilih Install the software automatically, atau ini merupakan pilihan recommended. Dan yang ketiga, pastikan CD driver sudah dimasukkan ke komputer. Selanjutnya klik Next, kemudian muncul tulisan Please
select the best match for your hardware from the list below. Dan yang keempat, proses install akan berjalan secara otomatis. Ikuti prosedur pada penginstalan scanner. Dan langkah yang kelima yaitu setelah muncul gambar tulisan completing the phone new hardware wizard, maka proses install driver scanner sudah selesai. Selanjutnya, ini masuk pada melakukan prosedur scanning gambar. Cara scan dokumen ada dua cara yang dapat dilakukan, yaitu menggunakan menu program dan menggunakan tombol langsung pada scannernya. Nah, ini untuk cara scan dokumen melalui menu programnya. Yang pertama, kita buka terlebih dahulu cover dokumen pada scanner. Lalu letakkan dokumen dengan posisi seperti pada gambar di atas ya. Lalu yang ketiga, tutup cover dengan dokumen pada scanner dengan sempurna. Jadi pastikan gambar yang akan kita scan itu areanya itu masuk ke mesin scanner semua. Lalu klik start, menu, lalu all program dan pilih Canon Utilities dan pilih IJ Scan Utility. Untuk langkah yang kelima yaitu lalu akan muncul kotak dialog seperti gambar di atas ya. Dan yang keenam, klik OK. Setelah itu proses scan akan berjalan dan tunggu sampai lampu sensor itu selesai ya, selesai berjalan memindai gambar dari ujung sampai ujung. Dan setelah proses scan selesai, simpan pada lokasi folder yang diinginkan. Nah, tadi merupakan cara scan dengan menggunakan P-scanner, yaitu merupakan mesin scanner. Dan sekarang ini adalah cara scan dokumen dengan menggunakan Android. Nah, aplikasi yang digunakan untuk scan dokumen dengan Android ini adalah salah satunya itu adalah CamScanner. CamScanner itu sendiri adalah aplikasi pemindai objek yang dapat merubah objek dalam bentuk digital. Prinsip kerja CamScanner hampir sama dengan scanner pada umumnya, yaitu dengan menggunakan aplikasi foto pada smartphone Anda untuk memindai objek dan menjadikan dalam bentuk digital. Cara scan dengan dokumen menggunakan Android bisa dilakukan dengan mudah dengan bantuan aplikasi CamScanner. Nah, berikut ini cara menggunakan CamScanner ya. Yang pertama, kita harus menginstal terlebih dahulu aplikasi CamScanner melalui Google Play Store untuk Android atau bisa App Store untuk iPhone-nya. Tampilannya seperti pada gambar ini. Lalu selanjutnya aplikasi CamScanner yang telah diinstal dibuka, dijalankan, dan untuk langkah yang ketiga, tap icon kamera untuk mengambil gambar dokumennya. Seperti contohnya ini seperti pada gambar ya. Dan langkah yang keempat, tersedia beberapa opsi seperti untuk mode ada dua, yaitu batch mode dan single mode. Untuk batch mode digunakan untuk mengambil gambar dokumen lebih dari satu secara berurutan, dan single mode mengambil hanya satu dokumen namun keduanya sama saja. Ada 3 jenis nih data yang bisa diambil, diantaranya dokumen biasa, ID card, dan barcode. Namun untuk ID card hanya tersedia untuk versi premium, serta opsi pengaturan yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan seperti flash, resolusi, dan lainnya. Nah, untuk angka yang kelima yaitu kemudian diatur hasil dari gambar yang telah di-scan, bisa diatur rotasi dan area yang akan dipotong seperti tepat di tepi dokumen, sesuai warna kontras seperti auto, original, lighten, gray mode, magic color, dan hitam putih. Nah, contohnya seperti pada gambar ya.
contohnya. Nah, setelah semua selesai, tap icon centang, klik tap icon centang sampai di sini proses scanning sudah selesai. Nah, hasilnya akan seperti ini. Nah, tentunya setelah kalian melakukan proses scanning, pasti ada ya hasil scan yang seperti tidak jelas atau buram, kualitas gambarnya kurang bagus. Itu kita bisa melakukan editing hasil scan dengan Photoshop. Nah, terkadang hasil scan yang kita terima itu tidak bersih kan ya. Misalnya latar belakang dokumen terlihat menyatu dengan warna kertas. Masalah ini itu sering terjadi jika yang di-scan adalah dokumen dengan kertasnya dari jenis kertas buram. Dengan kondisi tersebut, kita perlu membersihkan background dokumen tersebut sehingga hasil scan menjadi bersih. Nah, background dokumen menyatu dengan warna kertasnya. Itu untuk membersihkan hasil scan tersebut bisa menggunakan aplikasi Photoshop. Nah, ini adalah cara melakukan editing hasil scan dengan Photoshop. Yang pertama, jika kalian sudah memiliki aplikasi Photoshop pada laptop kalian bisa membuka file yang ingin dibersihkan dengan Photoshop terlebih dahulu. Lalu yang kedua, cari file yang mau dibersihkan dengan Photoshop ketika sudah ketemu file yang akan diedit dengan menggunakan Photoshop, klik open. Dan langkah yang ketiga, ketika file yang mau dibersihkan sudah dibuka di Photoshop, tekan Ctrl L di Photoshop atau memilih langkah seperti pada gambar. Lalu ketika menu level sudah terbuka, isi dua kolom yang dilingkari merah ini dengan angka 0,70 dan kolom satunya lagi dengan nilai 216 seperti pada gambar berikut. Namun untuk mengisi ini itu sesuai dengan kebutuhan kalian ya. Jadi disesuaikan juga, dilihat juga hasil dari gambarnya. Jadi untuk mengisi angka ini itu bisa berbeda-beda. Nah, untuk langkah yang kelima yaitu lihat hasil scan yang telah Anda bersihkan dengan Levels di Photoshop tab tadi. Tapi itu belum selesai ya, masih ada satu langkah lagi untuk membersihkan hasil scan dengan Photoshop, yaitu langkah terakhir dengan menekan Ctrl M di Photoshop atau memilih seperti pada gambar di bawah ini. Dan langkah yang keenam, ketika menu bar kurva sudah terbuka, tekan Auto. Jadi setelah tampil tampilan seperti ini, tampil menu bar kurva, kita langsung pilih pilih tombol Auto. Jadi langsung saja tekan tombol Auto. Nah, setelah selesai membersihkan hasil scan dengan Photoshop, sekarang kita hanya tinggal menghapus yang tidak penting dengan menu eraser atau tekan saja huruf E di Photoshop sebagai shortcut ya. Jadi untuk mempermudah kita bisa langsung menekan tombol E pada keyboard. Nah, setelah melakukan scanning, kita harus menyimpan image hasil scan yang telah kita lakukan, yang telah kita scan ya. Setelah melakukan perbaikan juga pada image, selanjutnya simpanlah data tersebut melalui file, lalu save as, dan pilih direktori pada hard disk atau flash disk atau CD atau media penyimpanan lainnya untuk menyimpan image yang telah di-scan. Terdapat beberapa pilihan tipe format yang dapat dipakai, yaitu jadi setelah kalian melakukan proses scanning, itu kalian bisa mengeditnya, dan setelah mengedit kalian bisa menyimpannya dalam beberapa bentuk format gambar. Jadi
pentingnya kita belajar format gambar pada pertemuan kedua kemarin, minggu kemarin itu sangat penting juga ya, untuk jadi berkaitan juga untuk pada materi prosedur scanning ini ya. Jadi kita bisa tahu format-format gambar apa yang bisa kita gunakan atau bisa kita gunakan untuk menyimpan hasil scan ini. Apabila file data image tidak terkompres dan kelengkapan data warna yang terekam tetap bagus, maka kita bisa menyimpan hasil scan dengan tipe formatif atau TIFF. Dan apabila menginginkan file dengan kapasitas yang tidak terlalu besar, maka file dapat dikompres dan disimpan dalam tipe format JPEG. Jadi kalau kalian mau menyimpan hasil scanning, itu mau hasilnya tetap kualitasnya bagus, warnanya tetap bagus, itu kalian bisa menggunakan format gambar TIFF. Tapi kalau kalian itu ingin menyimpan hasil scan tapi untuk kapasitasnya tidak usah terlalu besar seperti itu, kalian bisa menggunakan format gambar JPEG. Nah, itu tadi merupakan materi kita hari ini. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Kalau ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan melalui grup WhatsApp atau bisa langsung bertanya japri di WhatsApp ke saya atau bisa bertanya di Google Classroom. Nah, silakan yang ingin bertanya bisa bertanya ya. Nah, oh iya, mengingatkan juga ya untuk anak-anak, jangan lupa untuk mengerjakan kuis dan juga mengerjakan tugas, dan jangan lupa yang paling penting yaitu absen ya. Baiklah, itu tadi merupakan materi kita pada hari ini. Jadi kesimpulan kita pada materi kita pada pagi hari ini yaitu kita belajar mengenai cara kerja scanner, dan juga dalam melakukan scanning juga perlu diperhatikan kualitas model dan format menyimpan hasil scan-nya ya. Penggunaan kita juga belajar mengenai penggunaan P-scanner dan juga CAM scanner dengan menggunakan Android dalam melakukan scanning ya. Dan kita juga bisa melakukan editing dengan Photoshop pada hasil gambar yang telah kita scan ya. Kita bisa menggunakan aplikasi editing Photoshop untuk mengeditnya. Baiklah, itu tadi merupakan materi kita pada pagi hari ini. Karena hari ini merupakan hari terakhir saya untuk memberikan materi kepada anak-anak semua. Saya pribadi mohon maaf ya apabila selama memberikan bimbingan kepada kalian masih banyak melakukan kesalahan atau ada kata dan perbuatan yang kurang berkenan di hati kalian. Ibu mohon maaf ya. Selalu semangat untuk kalian, tetap semangat belajarnya walaupun masih daring, tapi kemungkinan sudah mau untuk tatap muka ya, semoga bisa cepat terlaksana ya. Tetap semangat, selalu jaga kesehatan, selalu patuhi protokol kesehatan, dan jaga diri baik-baik ya semuanya. Baiklah. Sekian dari saya. Terima kasih kepada anak-anak semua yang telah mengikuti kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.